Aku masih ingat jelas malam itu. Lampu ruang tamu redup, suara hujan deras di luar membuat rumah terasa makin sepi. Jantungku berdetak tak karuan saat sepupu suamiku berdiri di depanku dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Kenapa kamu selalu datang? Apa kamu nggak takut orang salah paham?" Tanyaku pelan hampir berbisik. Dia tersenyum miring menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Aku nggak peduli apa kata orang. Aku cuman nggak tega lihat kamu sendirian terus." Kata-katanya menusuk ke dalam hati. Aku menggenggam tangannya, bingung harus bagaimana. Saat itu aku sadar, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang seharusnya tak seharusnya kulakukan dengan sepupu suamiku sendiri. Dan sejak malam itu, aku mulai kecanduan sepupunya saat rumah sepi. Namaku Rani. Usiaku 31 tahun. Aku selalu dibilang gemoy sama teman-temanku, karena aku memiliki tubuh yang indah, pipiku bulat, dan suaraku kadang terdengar manja. Suamiku sering menggoda, katanya aku mirip boneka yang gampang bikin orang gemas. Kami menikah baru 2 tahun, dan sampai sekarang, aku masih merasa seperti pengantin baru. Selalu ingin dekat, selalu ingin bercerita, selalu ingin ditemani. Suamiku Arif adalah tipe lelaki penyayang. Dia selalu berusaha membuatku tertawa walau sedang sibuk. Tapi ada satu hal yang tak bisa kami hindari, pekerjaan. Demi menabung untuk masa depan, Arif harus merantau jauh, bekerja di luar kota. Aku janji sayang, semua ini buat masa depan, keluarga kita, buat rumah yang kamu mau, buat masa depan anak-anak kita nanti, katanya waktu pamit di stasiun, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk menahan tangis. Iya mas, aku ngerti, aku cuman takut, nggak kuat sendirian di rumah. Dia meraih tanganku erat. Kamu kuat, aku yakin. Lagian kan ada keluarga dekat, ada tetangga. Kamu nggak sendirian kok. Waktu itu, aku hanya mengangguk. Aku tahu kata-katanya ada benarnya. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap merasa kosong. Rumah yang biasanya ramai dengan suara canda Arif, mendadak terasa sunyi. Beberapa hari pertama aku masih sibuk mengisi waktu, merawat tanaman, mencoba memasak resep baru, dan menonton drama kesukaanku. Tapi semakin malam rasa rindu itu makin berat. Suara jam dinding terasa nyaring seolah menertawakan kesepianku. Dan disitulah tanpa kuperhitungkan, seseorang mulai sering hadir di hidupku. Sepupu suamiku, namanya Fajar. Awalnya dia hanya mampir sekadar mengantar titipan dari mertua, lalu kadang bantuin memperbaiki rumah yang perlu diperbaiki. Sederhana, aku anggap biasa saja. Toh Fajar memang sudah menajdi keluarga sendiri. Tapi aku tak pernah menyangka, kebiasaannya mampir itu perlahan akan mengubah segalanya. Hari itu hujan turun deras, atap rumah bocor di sudut ruang makan. Aku sudah mencoba menadahinya dengan ember, tapi tetap saja air menetes ke lantai. Aku panik, karena tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba terdengar suara salam dari luar. "Assalamualaikum." Itu suara Fajar. Aku berlari ke pintu, membuka, dan melihatnya berdiri sambil membawa jaket yang basah kuyup. "Loh, Mbak, bocor ya atapnya? Untung pas aku lewat sini." Aku mengangguk canggung. "Iya mas, aku bingung harus gimana." Arif biasanya yang benerin. Fajar langsung melepas sepatunya dan masuk dengan santai, seolah rumah ini juga rumahnya. Dia mengambil kursi, naik dan mulai mengecek atap yang bocor. Tangannya cekatan, wajahnya serius. Aku hanya berdiri menatap, merasa terbantu sekaligus aneh. Ada rasa hangat yang muncul ketika seseorang ada di rumah ini, mengisi sepi yang biasanya hanya aku rasakan sendiri. Sementara aku ganjel pakai ini dulu. Nanti kalau udah redah baru bisa aku betulin lebih rapi, katanya sambil turun dari kursi, kemejanya sedikit basah terkena cipratan air. Aku buru-buru mengambil handuk kecil. "Nih mas, keringin dulu." Takut masuk angin. Dia menatapku sebentar lalu tersenyum. "Terima kasih mbak, kamu nggak berubah ya. Tetap perhatian." Jantungku berdebar tanpa alasan jelas. Ucapan itu sederhana tapi entah kenapa terasa berbeda. Aku menunduk pura-pura sibuk, membereskan ember yang menadah air hujan. Sejak kejadian itu Fajar makin sering datang. Kadang membawakan sayur dari kebun belakang rumah mertuaku.
Kadang sekadar mampir untuk memastikan aku baik-baik saja. Biar nggak kesepian, begitu katanya. Aku berusaha menganggapnya biasa. Lagi pula bukankah ini wajar? Kami keluarga. Tapi semakin sering aku melihatnya duduk di kursi ruang tamu, semakin sering aku mendengar suaranya memecah sepi rumah, ada perasaan yang tak bisa kuabaikan, rasa nyaman. Malam-malamku tak lagi sesepi sebelumnya. Ada seseorang yang hadir, yang membuatku lupa sejenak bahwa Arif sedang jauh di perantauan. Dan di balik kenyamanan itu, tanpa kusadari, aku sedang berdiri di tepi jurang yang perlahan menunggu untuk kutapaki. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Hujan semalam membuat udara sejuk, dan aku merasa ingin masak sesuatu yang hangat. Sambil menyalakan kompor, aku berpikir untuk membuatkan sup ayam kesukaan Arif. Meski dia tak ada di rumah, rasanya seperti cara kecilku menjaga kehadirannya. Tapi, panci di dapur kosong. Aku lupa beli bahan. Aku baru hendak keluar ke warung ketika suara salam terdengar lagi dari depan rumah. Suara yang makin hari makin akrab di telingaku. "Assalamualaikum, Mbak." Aku membuka pintu. Fajar berdiri sambil membawa kantong plastik besar. "Aku tadi mampir ke pasar, kepikiran kamu. Jadi aku beliin ayam, sayur, sama bumbu sekalian." Aku tertegun. Itu persis bahan-bahan yang kubutuhkan. "Kok pas banget?" tanyaku ragu. Fajar terkekeh kecil. "Kebetulan aja. Lagian aku tahu kamu pasti kangen masak buat Arif. Jadi, ya, aku beliin." Aku hanya bisa diam menahan gejolak yang sulit kujelaskan. Entah kenapa, sikap perhatiannya seperti ini membuatku terhanyut. Seolah-olah dia mengerti kebutuhanku tanpa aku harus berkata apa-apa. Hari itu kami masak bersama. Aku yang mengupas bumbu, Fajar yang mengiris sayur. Sesekali tangannya tak sengaja bersentuhan denganku. Aku berusaha menganggapnya biasa. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat sup sudah matang, kami duduk di meja makan. Aku menatap mangkuk sup yang mengepul, lalu tersadar, ini pertama kalinya aku makan berdua lagi sejak Arif merantau. Enak kan? Fajar menatapku sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, lalu buru-buru menunduk. Enak banget. Tapi tepat saat itu suara pesan masuk di ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Arif. "Sayang, aku kangen banget. Jaga diri baik-baik ya. Jangan terlalu capek masak sendiri." Tanganku bergetar membaca pesan itu. Rasa bersalah langsung menyeruak. Aku melirik ke arah Fajar yang masih sibuk meniup sup panasnya, seolah tak ada apa-apa. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedang memainkan peran ganda. Istri yang berusaha setia, sekaligus perempuan yang diam-diam menemukan kenyamanan lain. Dan disitulah aku mulai sadar, kebersamaan ini bisa menjadi bumerang kapan saja. Sore itu matahari hampir tenggelam. Aku sedang menjemur baju di teras ketika Fajar lewat, membawa motor tuanya yang syarat belanjaan. Dia menghentikan motornya tepat di depan rumahku. "Mbak, bisa tolongin? Berat banget ini aku belanja buat ibu. Sekalian mampir ya," katanya sambil tersenyum. Aku ragu sejenak. Perasaan bersalah masih menggantung sejak makan siang tadi. Tapi aku terlalu lemah untuk menolak. Aku pun membantu menurunkan belanjaannya, lalu tanpa sadar mengajaknya masuk untuk menaruh barang-barang di dapur. Kami tertawa kecil saat melihat plastik berisi sayuran robek karena terlalu penuh. Rasanya ringan, seolah-olah aku sedang bersama teman lama yang selalu mengerti. Tapi tiba-tiba, suara pintu pagar berderit keras membuatku kaget. "Assalamualaikum." Itu suara Bu Rahmi, tetangga depan rumah yang terkenal suka memperhatikan gerak-gerik orang. Aku refleks langsung menegakkan badan, sementara Fajar buru-buru meletakkan belanjaan terakhir di meja. "Waalaikumsalam, Bu," jawabku dengan nada. Gugup, Bu Rahmi melongok ke dalam rumah. Matanya menyapu cepat pemandangan. Aku, dapur yang penuh plastik belanjaan, dan Fajar yang berdiri terlalu dekat. "Oh, ada Fajar toh. Rajin sekali bantu-bantu ya," ucapnya sambil tersenyum tipis. Tapi, tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Aku bisa merasakan wajahku memanas.
Tanganku bergetar saat merapikan plastik belanjaan yang berserakan. Iya, Bu. Kebetulan aja, jawabku terbata. Fajar ikut menimpali nada suaranya dibuat santai. Iya, Bu. Sekalian mampir biar nggak repot Rani sendirian. Setelah itu Bu Rahmi pamit. Tapi aku tahu, tatapannya tadi seperti kamera tersembunyi yang menangkap semua detail. Dan yang lebih menakutkan, mulutnya terkenal ringan di kampung ini. Begitu pintu pagar tertutup lagi, aku mendesah panjang. Mas, kalau sering kayak gini, nanti orang salah paham. Fajar menatapku serius lalu menunduk. Aku ngerti, Ran. Tapi jujur aja, aku nggak tenang kalau kamu sendirian. Aku cuma pengen kamu baik-baik. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Ada ketulusan di sana, tapi sekaligus juga jebakan. Aku tahu benar, semakin sering ia datang, semakin besar kemungkinan gosip akan merebak. Malam itu aku gelisah mondar-mandir di ruang tamu. Bayangan wajah Bu Rahmi tak lepas dari pikiranku. Bagaimana kalau ia bercerita ke orang lain? Bagaimana kalau sampai terdengar ke telinga Arif? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Bukan hanya takut pada gosip orang, tapi juga takut pada perasaan sendiri yang semakin sulit kuingkari. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuat keputusan. Aku harus menjaga jarak dari Fajar. Aku tidak mau lagi tetangga melihat sesuatu yang bisa menimbulkan salah paham. Aku juga tidak mau membuat Arif terluka, meskipun dia tidak ada di sisiku sekarang. Seharian penuh aku sibukkan diri. Aku menyalakan musik keras-keras sambil mengepel lantai, menata lemari pakaian, bahkan menulis resep masakan di buku catatan kecil. Pokoknya, semua kulakukan agar pikiranku tidak kosong, karena aku tahu, rasa sepi itu selalu datang saat rumah sunyi. Siang hari suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku mengintip dari jendela. Ya, benar itu Fajar. Dia berdiri sambil membawa kantong plastik lagi. Kali ini berisi buah-buahan. Aku menggenggam erat sapu di tangan. Ran, ini aku bawa mangga sama pisang dari kebun belakang. Boleh aku taruh di dalam? Suaranya terdengar jelas. Aku tarik napas dalam-dalam mencoba tegas. Nggak usah, Mas. Taruh aja di teras. Makasih ya. Ada jeda hening. Dari balik jendela, aku bisa melihat raut wajahnya sedikit kaget, seakan tidak menyangka aku menolak. Dia akhirnya mengangguk pelan, meletakkan kantong itu di kursi teras, lalu berbalik pergi. Dadaku terasa sesak. Ada perasaan bersalah yang justru lebih besar daripada rasa lega. Aku bersandar di pintu, mataku panas. Kenapa aku jadi kayak orang jahat gini? Gumamku pelan. Malamnya Arif menelpon lewat video call. Senyum lelahnya terlihat jelas. Sayang, kamu sehat kan? Aku kangen banget. Aku tersenyum tapi hatiku bergetar. Aku sehat, Mas. Kamu jangan terlalu capek ya. Kami berbicara cukup lama. Tapi entah, kenapa meski aku sedang menatap wajah Arif, ada bayangan lain yang sesekali muncul di pikiranku. Tatapan Fajar saat kutolak tadi siang. Hari-hari berikutnya aku tetap berusaha menjaga jarak. Tapi semakin aku menolak, semakin besar rasa rinduku pada perhatian itu. Fajar pun tidak sepenuhnya pergi. Sesekali dia menitipkan pesan lewat anak kecil tetangga. Ini ada pepaya buat Mbak Rani, atau kalau butuh apa-apa, panggil aja. Sampai suatu sore aku pulang dari warung sambil membawa 2 kantong belanjaan yang berat. Di pertigaan jalan, aku melihat motor berhenti. Fajar, dia turun dan langsung menghampiri. Ran, biar aku bawain. Berat banget itu, katanya. Aku ingin menolak tapi lenganku sudah gemetar. Aku menyerahkan salah satu kantong padanya. Dan tanpa sadar, kami berjalan berdampingan sepanjang jalan pulang. Beberapa orang tetangga melihat kami. Ada yang menyapa, ada juga yang hanya menatap diam-diam. Aku menunduk wajahku panas. Tapi anehnya, di dalam hati, aku merasa senang karena tidak lagi sendirian menenteng beban itu. Saat sampai di depan rumah, aku berusaha terdengar tegas. Mas, jangan sering-sering gini. Aku takut orang salah paham. Fajar menaruh kantong belanja di meja teras,
lalu menatapku dalam-dalam. Biarin orang mau ngomong apa. Aku cuman pengen kamu nggak merasa sendirian. Itu aja. Aku tercekat. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Dan aku tahu, menjaga jarak darinya akan jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba meneguhkan hati. Aku lebih sering menutup gorden rumah. Pura-pura tidak mendengar kalau ada suara motor berhenti di depan pagar. Aku bahkan sengaja memperbanyak aktivitas di luar rumah, sekadar belanja lebih lama, di warung atau ngobrol lebih banyak dengan tetangga lain. Tapi ternyata usaha itu tidak benar-benar berhasil. Karena pada akhirnya, rasa sepi selalu menungguku begitu aku kembali ke rumah. Suara pintu yang kukunci rapat, ruang tamu yang kosong, hingga piring makan yang hanya kupakai seorang diri, semua itu membuatku merasa hampa. Sampai suatu malam listrik di rumah padam. Gelap total. Aku panik, mencari lilin sambil gemetar. Baru saja aku menyalakan api kecil, terdengar suara salam dari luar pagar. Assalamualaikum. Suara itu lagi. Suara yang berusaha kuabaikan tapi justru paling kucari saat genting. Waalaikumsalam. Jawabku ragu. Fajar masuk dengan membawa senter besar. Aku lihat rumahmu gelap, jadi aku bawain lampu darurat. Cahaya dari senternya menerangi ruang tamu. Untuk sesaat aku merasa aman. Tapi sekaligus juga cemas, karena aku tahu keberadaannya di rumahku malam-malam begini bisa jadi bahan gunjingan kalau ada yang melihat. Aku nggak enak, Mas. Kalau orang lihat nanti gimana? Bisikku gugup. Fajar menaruh lampu di meja, lalu menatapku serius. Ran, kenapa kamu harus selalu mikirin omongan orang? Aku cuma pengen nolong. Aku nggak mau kamu ketakutan sendirian. Kata-katanya membuatku lemah. Karena benar aku memang takut. Aku memang tidak suka sendirian. Dan dia entah bagaimana, selalu muncul di waktu yang tepat. Malam itu kami duduk berhadapan dalam cahaya lampu darurat yang temaram. Obrolan kami, ringan tentang masa kecil, tentang Arif, bahkan tentang cita-cita yang belum tercapai. Tapi di balik tawa kecil itu, ada perasaan lain yang makin sulit kusangkal. Aku melihatnya berbeda. Tidak lagi sekadar sepupu suami. Dia seperti bayangan yang mengisi ruang kosong di hatiku. Namun setiap kali tawa kami pecah, selalu ada rasa bersalah yang menyusul. Bayangan wajah Arif terlintas di benakku. Suamiku yang sedang berjuang di tanah rantau. Sementara aku di sini, duduk terlalu dekat dengan orang yang seharusnya kuanggap hanya keluarga. Ketika listrik kembali menyala, aku buru-buru berdiri. Mas, makasih lampunya. Aku mau istirahat. Fajar hanya mengangguk, meski matanya seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak terucap. Ia kemudian pamit, meninggalkan rumahku yang kembali terang, tapi meninggalkan hatiku dalam kegelapan yang semakin pekat. Dan malam itu aku sadar, aku sudah terlalu jauh melangkah, meski tanpa benar-benar berniat. Hari-hari setelah kejadian listrik padam itu terasa semakin berat. Aku mencoba mengisi waktu dengan lebih banyak beribadah, lebih sering menelpon Arif, dan bahkan menuliskan perasaan di buku harian, agar hatiku tetap waras. Tapi semakin keras aku melawan, semakin sering Fajar hadir, entah dengan alasan menanyakan kabar, membawa sesuatu, atau sekadar mampir sebentar. Sampai suatu sore aku mendapat kabar mengejutkan. Arif menelpon, suaranya terdengar riang. Ran, minggu depan aku bisa pulang sebentar, cuma 3 hari. Tapi aku kangen banget sama kamu. Dadaku langsung hangat. Aku menangis bahagia. Bener, Mas. Aku kangen banget. Namun di balik rasa senang itu muncul rasa panik. Bagaimana jika Arif tahu bahwa Fajar sering datang? Bagaimana jika gosip sudah sampai ke telinganya? Aku mulai resah sendiri. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk membersihkan rumah, memasak dan mempersiapkan kedatangan suamiku. Aku ingin menyambutnya dengan sempurna, seolah tidak ada yang salah. Tapi justru di saat itulah, sesuatu terjadi. Malam sebelum Arif pulang, Fajar datang tanpa kabar. Wajahnya terlihat cemas. Ran, aku butuh ngobrol. Penting. Aku kaget. Sekarang, besok Arif pulang, Mas.
Kalau ada yang lihat gimana? Dia tidak menjawab, hanya berdiri di depan pagar dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Akhirnya, dengan perasaan ragu, aku membukakan pintu. Di ruang tamu Fajar duduk gelisah. Ran, aku nggak bisa bohong lagi. Aku nyaman sama kamu. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku menutup wajah dengan tangan, tubuhku bergetar. Mas, jangan ngomong gitu. Aku istri Arif, kamu sepupunya. Kita nggak boleh kayak gini. Tapi suaraku serak penuh keraguan. Karena bagian lain dalam diriku justru merasakan hal yang sama. Ada kenyamanan yang terlalu dalam untuk diabaikan. Fajar menunduk suaranya parau. Aku tahu. Tapi aku juga nggak sanggup lagi pura-pura cuma jadi sepupu baik. Aku peduli lebih dari itu. Aku berdiri, mundur beberapa langkah. Air mataku jatuh begitu saja. Mas, besok Arif pulang. Aku harus pilih. Dan aku tahu pilihanku siapa. Tolong, jangan bikin aku tambah goyah. Malam itu, suasana hening. Lampu ruang tamu menyinari wajah kami yang sama-sama penuh luka. Aku tahu, besok aku akan dihadapkan pada kenyataan, memilih tetap setia pada suamiku, atau menuruti bisikan hatiku yang salah arah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa terpojok, karena apapun pilihanku, ada hati yang pasti akan terluka. Keesokan harinya aku menyambut kepulangan Arif. Senyumnya masih sama seperti dulu, hangat, menenangkan, seolah tak ada jarak yang pernah memisahkan kami. Saat ia menenteng koper dan langsung memelukku erat, air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Kenapa? Nangis Ran? Aku pulang kok, katanya lembut sambil mengusap kepalaku. Aku tersenyum samar, mencoba menutupi rasa bersalah yang menekan dadaku. Selama 3 hari itu, aku berusaha menjadi istri yang sempurna. Menyajikan makanan kesukaannya, menemaninya jalan ke alun-alun, tertawa di sampingnya. Tapi setiap kali aku menatap matanya, selalu ada perasaan getir, seakan aku sedang menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Namun puncaknya terjadi di hari terakhir. Pagi itu, Arif pamit sebentar ke pasar untuk membeli oleh-oleh. Aku masih di dapur, menyiapkan sarapan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku membuka, dan di sanalah Fajar berdiri. Aku langsung panik. Mas, kamu ngapain kesini? Arif ada di rumah. Tenang, aku cuma mau lihat kamu sebentar. Aku tahu ini gila, tapi aku nggak bisa pergi tanpa bilang sesuatu. Wajah Fajar terlihat tegang, matanya sayu. Aku menutup pintu separuh, mencoba menghalangi. Mas, jangan sekarang. Tolong pergi. Aku mohon. Namun sebelum aku sempat mendorongnya, keluar suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku seperti diremas. Arif baru pulang. Pintu pagar berderit. Langkah kakinya makin dekat. Aku panik. Fajar juga kaku di tempat. Situasi yang selama ini kutakuti akhirnya datang. Arif masuk sambil bersiul kecil, menenteng tas belanja. Dan saat ia melihat ke arah pintu, matanya langsung membelalak. Fajar berdiri di sana, wajahnya jelas-jelas menyiratkan sesuatu yang tak seharusnya. Mas Fajar? Suara Arif terdengar heran, tapi juga tajam. Ngapain pagi-pagi di sini? Aku tercekat, tubuhku gemetar. Sementara Fajar menunduk, wajahnya pucat. Aku cuma mampir. Nggak ada apa-apa, Rif. Tapi aku tahu tatapan Arif ke arahku mulai berubah, dari penuh cinta menjadi curiga. Saat itulah aku sadar, kebohongan yang selama ini coba ku pelihara sudah di ujung tanduk. Arif menatapku lekat, seakan menuntut jawaban. Dan aku tahu pada momen itu, aku hanya punya 2 pilihan. Berkata jujur dan menghancurkan segalanya. Atau tetap diam, membiarkan Arif hidup dengan kecurigaannya. Pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku berdiri kaku di depan pintu, sementara Arif menatapku dengan sorot mata yang membuat nafasku sesak. Wajahnya penuh tanda tanya, tapi juga ada luka yang tak bisa ia sembunyikan. Ran, aku tanya sekali lagi, kenapa Mas Fajar bisa ada di sini pagi-pagi? Suaranya berat,
menekan, seperti menahan gejolak yang siap meledak. Aku tercekat, bibirku bergetar, tapi kata-kata seperti tak mau keluar. Di satu sisi, aku ingin jujur, melepaskan semua beban. Tapi di sisi lain, aku takut kehilangan Arif, lelaki yang sudah bertahun-tahun menjadi tempatku bersandar. Fajar akhirnya melangkah mundur, suaranya lirih. Maaf Rif, semua salahku. Aku yang sering datang, aku yang nggak tahu diri. Aku menoleh ke arahnya, terkejut. Ia menatapku sekilas, lalu kembali ke Arif. Tapi jangan salahin Rani. Dia nggak pernah minta aku datang. Aku yang terlalu sering cari alasan buat deket. Arif menghela napas panjang. Ia menaruh kantong belanjaan ke meja, lalu menatap kami bergantian. Jadi selama ini, aku buru-buru menyela air mataku jatuh deras. Arif, aku nggak pernah berniat mengkhianatimu. Aku kesepian. Kamu jauh, aku sendirian. Fajar sering muncul di saat aku rapuh. Aku salah, aku nggak bisa jaga jarak. Suara tangisku. Pecah tubuhku gemetar hebat. Arif menatapku lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tegar. Aku pergi merantau demi kita, Ran. Demi masa depan kita. Tapi kalau di matamu, aku nggak cukup. Apa gunanya semua yang kulakuin? Kalimat itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Aku mencoba mendekat, tapi ia menahan dengan tangannya. Cukup. Aku butuh waktu mikir. Tanpa menunggu jawabanku, Arif berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan aku dan Fajar di ruang tamu yang sunyi. Fajar menatapku dengan wajah penuh sesal. Ran, maaf. Aku nggak bermaksud bikin rumah tanggamu hancur. Aku menggeleng, air mata terus mengalir. Ini ya bukan salahmu sepenuhnya. Aku juga lemah. Aku yang membuka celah. Dan di momen itu, aku sadar, aku telah sampai di titik di mana semua yang kucoba sembunyikan kini terbongkar. Tidak ada lagi jalan untuk kembali seperti dulu. Hari-hari setelah kejadian itu berubah menjadi asing. Arif tidak lagi banyak bicara. Senyumnya hilang, tawanya lenyap. Ia ada di rumah, tapi seolah begitu jauh. Setiap pagi aku mencoba mendekat, menyiapkan sarapan, menuangkan teh hangat ke gelasnya. Tapi tangannya hanya menyentuh sendok tanpa menyentuh hatiku lagi. Arif, kita bisa bicarakan ini kan? Tanyaku, suatu pagi dengan suara gemetar. Ia menatapku lama kemudian menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya semua yang kita bangun runtuh dalam sekejap, Ran. Air mataku mengalir deras. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa aku masih mencintainya. Tapi semua kata terasa percuma. Hingga pada suatu sore, Arif pulang dengan wajah letih. Ia meletakkan sebuah koper di ruang tamu. Aku tertegun. Kamu mau kemana? Arif menarik. Napas panjang lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku butuh jarak, Ran. Aku sayang kamu. Tapi setiap kali aku lihat kamu, aku teringat pada apa yang terjadi. Aku nggak sanggup. Tubuhku lunglai seketika. Aku berusaha meraih tangannya, tapi ia perlahan melepaskan genggamanku. Aku nggak bilang ini akhir, tapi aku juga nggak janji kita bisa sama seperti dulu. Aku terisak menahan tangis dengan kedua tangan. Arif, jangan pergi. Aku janji aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semua ini. Ia menggeleng pelan. Kadang, janji nggak cukup. Luka di hati itu butuh waktu. Dan aku nggak yakin bisa sembuh kalau terus di sini. Kalimatnya seperti palu yang menghantam dadaku. Malam itu aku melihatnya pergi. Suara pintu menutup. Langkah kakinya menjauh. Hingga akhirnya hanya ada keheningan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang masih setengah penuh di meja. Dingin. Sunyi. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak mungkin. Kuputar kembali. Aku tahu inilah awal dari kehilangan yang sebenarnya. Hari-hari setelah kepergian Arif terasa begitu panjang dan sunyi. Rumah yang dulu penuh suara canda, kini hanya dipenuhi bunyi jam dinding yang berdetak pelan. Meja makan yang biasanya ramai, kini hanya menyisakan satu piring. Aku sering duduk di ruang tamu, memandangi pintu,
berharap suatu saat ia muncul dengan senyum hangatnya lagi. Tapi pintu itu tetap tertutup. Tetangga mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku pura-pura tegar, padahal di dalam hati aku remuk. Fajar pun menjauh. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi datang. Tidak ada lagi suara salam dari depan pagar. Tidak ada lagi senyum yang menenangkanku saat lampu mati. Entah karena rasa bersalah, atau memang ia sadar bahwa keberadaannya hanya membuat semuanya hancur. Aku benar-benar sendiri. Malam-malamku dipenuhi bayangan wajah Arif. Setiap kali aku menutup mata, aku teringat kata-katanya. Kadang, janji nggak cukup, luka di hati itu butuh waktu. Kalimat itu terus menghantui, membuatku sadar bahwa luka yang kutorehkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan kata-kata manis. Aku mencoba menghubunginya lewat pesan. Arif, gimana kabarmu? Aku kangen. Tapi tak pernah ada balasan. Hari berganti minggu berganti bulan. Aku semakin tenggelam dalam penyesalan. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri sambil bertanya, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku nggak bisa lebih kuat? Namun penyesalan memang selalu datang terlambat, dan aku kini hidup dengan satu kenyataan pahit. Kehilangan lelaki yang paling kucintai bukan karena takdir, tapi karena kesalahanku sendiri. Dan itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Hari ini, aku duduk sendirian di teras rumah, memandangi jalanan yang dulu sering kulewati bersama Arif. Jalanan itu tetap sama, tapi aku yang tak lagi sama. Ada luka yang tak bisa hilang, ada rindu yang tak bisa terjawab. Aku sadar kehilangan terbesar dalam hidupku, bukan karena takdir memisahkan kami, tapi karena aku sendiri yang merobohkan kepercayaan yang Arif titipkan. Rasa sepi membuatku lengah, hingga aku lupa bahwa cinta sejati justru diuji ketika jarak memisahkan. Fajar. Dia hanya bayangan singgah. Aku yang memberinya ruang untuk masuk. Dan kini, semua itu hanya meninggalkan jejak pahit yang tak bisa kuhapus. Arif, dia adalah rumahku, yang sebenarnya. Lelaki yang rela berjuang jauh di tanah rantau demi masa depan kami. Tapi aku justru menghancurkan pondasi rumah itu dengan tanganku sendiri. Malam-malamku kini hanya diisi doa. Aku tidak lagi berdoa agar Arif kembali, karena aku tahu mungkin hatinya sudah tak sama. Aku hanya berdoa agar ia bahagia, entah bersamaku atau tanpa aku. Setiap kali menutup mata aku mengulang pesan untuk diriku sendiri. Cinta sejati bukan tentang siapa yang selalu ada di sampingmu, tapi tentang siapa yang tetap kau jaga, meski jarak dan sepi mencoba menggoda. Dan aku gagal menjaga itu. Kini aku hidup dengan penyesalan yang jadi guru terbesar. Bahwa sekali saja kita mengkhianati kepercayaan, maka selamanya luka itu akan membekas. Aku menatap langit senja, warnanya oranye kemerahan, indah tapi menyisakan perih. Di sana, aku titipkan rinduku pada Arif, bersama doa terakhirku. Semoga suatu saat aku bisa dimaafkan. Meski aku tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu lagi.